Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat lanjutan dari subbab yang kedua pada bab kedua, yaitu bilangan real. Di sini kita sudah sampai pada bagian 2.2.6, contoh-contoh penggunaan dari sifat-sifat nilai mutlak yang telah dipelajari sebelumnya. Di sini contoh pertama, bagian A. Tentukanlah himpunan A dari XX atau dari X bilangan real yang memenuhi ini. 2X tambah 3 kurang dari 7. 2X tambah 3 nya dimutlakkan. Menurut yang kita lihat dari bentuk ini, di sini dikatakan bahwa cukup menggunakan sifat 22C. Sifat 22C yaitu kurang lebih yang seperti ini modelnya. Mutlak X ini kurang dari C. Ini jika dan hanya jika, tentu di sini dengan syarat C-nya kurang dari sama dengan C. C-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Atau coba dilihat 22C-nya supaya lebih jelas. 22C. Iya, betul. Yang ini C-nya besar sama dengan 0 jika mutlak A ini kurang dari sama dengan C, maka berlaku ini. Minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Dan hal ini juga berlaku untuk yang tegasnya. Yang kurang lebih darinya artinya C-nya mesti lebih dari C lebih dari 0. Bisa juga C lebih dari 0, lebih besar sama dengan 0 juga boleh. Kalau kita perhatikan hasil yang di bawah 226, berarti ini kan nanti jadinya minus C kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan C. Nah, itu yang diperoleh sini, C-nya 7. C-nya 7, makanya didapat hasil ini. Tinggal di tiga bentuk ini atau tiga susunan ini, minus 7-nya yang di tengah sama yang kanan, kita bisa kurangkan semuanya dengan 3 atau ditambah minus 3, diperoleh hasil ini. Kemudian dibagi 2 semua, akhirnya didapat model ini. Jadi himpunan A adalah X bilangan real di mana X lebih dari minus 5 dan X kurang dari 2. Kemudian yang kedua, tentukanlah himpunan B yang isinya seperti ini. Mutlak X kurang 1 kurang dari X kurang dari mutlak X. Kalau kita perhatikan bentuk ini, berarti titik-titik yang menolkan rows kirinya adalah ketika X-nya 1. Berarti yang menolkan di sini adalah ketika X-nya sama dengan 1. Sedangkan di sini yang kanan yang menolkan adalah ketika X-nya sama dengan 0. Maka batas-batas yang kita perlu periksa adalah ketika nilainya 1, ketika nilainya antara 0 dan 1, atau ketika nilainya kurang dari 0. Makanya muncul di sini metode pertama, kita bagi kasus bagaimana menyelesaikan ketika X-nya lebih dari sama dengan 1, X-nya antara mulai dari 0 sampai sebelum 1, jadinya kan seperti ini, 1 di sini, 0-nya di sini ya. Berarti kita selesaikan yang kurang dari 0 di sini, antara 0 dan di bawah 1 yang ini, sedangkan yang lebih dari 1 itu yang ke kanan. Kita kerjakan secara terpisah sesuai dengan pendefinisian mutlak kan, yang berbahaya ketika, bukan berbahaya sih sebenarnya, yang bagian ekstrimnya yang perlu diperhatikan ketika isi mutlaknya itu 0. Makanya muncul di sini titik ekstrim, kita istilahkan titik ekstrimnya. Kemudian dengan membagi kasus ini, kita bisa menggunakan definisi untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya kita lihat, ketika X-nya lebih dari sama dengan 1, maka bentuk mutlak X kurang 1 itu nilainya, ini mutlak X kurang 1-nya itu bernilai, tentu nilainya nanti ini adalah X kurang 1, sedangkan mutlak X nilainya nanti adalah X, sehingga di sini diperoleh hasil yang ini, X kurang 1 kurang dari X. Jadi di sini dapatkan X kurang 1 kurang dari X. Sedangkan ketika 0 itu kurang dari sama dengan X kurang dari 1, nanti ini yang
kita punya di sini dan di sini dan, maka ini kita punya nanti sini x kurang satunya itu sama dengan minus x kurang 1 ya, karena kan x kurang 1 nanti negatif, sehingga minus x kurang 1, sedangkan mutlak x nya itu tetap x. Nah, dari sini kita peroleh hubungan seperti ini, x kurang 1 minusnya kurang dari x. Untuk yang ketiga, ketika x nya kurang dari 0, maka kita punya nanti di sini mutlak x kurang 1 nya itu sama dengan minus x kurang 1 dan mutlak x nya itu sama dengan minus x. Akhirnya kita punya bentuk ini, minus x kurang 1 kurang dari minus x, atau bisa kita balik tandanya menjadi begini, x kurang dari x kurang 1. Seperti itu. Saya kira itu yang sama hasilnya di sini ya, ini. Kalau kita perhatikan bentuk ini di sini, yang ini kan kesimpulannya nanti min 1 kurang dari 0. Hal ini pernyataan yang benar, maka berlaku semua di sini. Berarti x besar sama dengan 1 memenuhi semua ketika x nya lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya untuk yang kedua ini, yang kedua tadi, ini kan jadinya nanti 1 kurang x, berarti jadinya nanti ini 1 kurang dari 2x, atau x nya lebih dari setengah ya, x nya lebih dari setengah. Berarti terpenuhi juga di sini setengah sampai 1 ya, x nya setengah sampai ya, ini x nya terpenuhi mulai dari setengah sampai 1 terpenuhi. Kemudian ketika yang ini nanti hasilnya adalah 0 kurang dari min 1. Ini pernyataan yang salah, maka tidak ada solusi di sini, sehingga solusinya cukup digabungkan antara ketika x besar sama dengan 1, solusi yang ada di sini gabungkan dengan yang ada di sini. Kenapa digabung? Karena tadi kan kita pisahkan kasus x besar sama dengan 1 dengan antara 0 dan 1 dan juga di bawah 0. Berarti solusinya adalah yang seperti ini, x nya lebih dari setengah, karena di sini kan terpenuhi mulai dari x lebih dari setengah sampai kurang dari 1, tapi di sini katanya lebih besar sama dengan 1 juga terpenuhi, berarti x lebih dari setengah terpenuhi semua. Kemudian ada metode yang kedua yang bisa digunakan, yakni menggunakan sifat bahwa di subbab sebelumnya ya, bahwa jika a dan b nya, di sini kan ada syaratnya, jika a dan b nya itu besar sama dengan 0, kalau tegas begini berarti lebih besar sama dengan 0, maka berlaku ini a kurang dari b jika dan hanya jika a kuadrat kurang dari b kuadrat. Nah, ini berarti kita bisa soalnya diubah ini, karena ini kan kalau kita perhatikan yang ini kan pasti lebih besar sama dengan 0, ini juga demikian, maka ini berlaku jika dan hanya jika kuadratnya masing-masing juga berlaku. Artinya yang ini itu kan sudah ada di subbab pertama, subbab 2.1. Karenanya dengan mengingat sifat ini lagi 2b untuk semua berlaku, maka kita bisa ubah bentuk yang tadi. Kita bisa ubah bentuk yang ini, bisa diubah. Itu diubah menjadi di bawahnya yang ini menggunakan sifat kuadrat. Jadi x kurang 1 kuadrat itu hilangkan mutlaknya, x kuadrat juga hilangkan mutlaknya sesuai dengan sifat 22b, sehingga diperoleh hasil dengan menjabarkannya, diperoleh hasil x kuadrat kurang 2x tambah 1 kurang dari x kuadrat. Sehingga kalau disederhanakan, ini kan dengan ini kan dikurangi ditambah dengan inverse masing-masing, sehingga diperoleh nanti x itu lebih dari setengah, ini sama dengan hasil sebelumnya, makanya diperoleh b nya seperti ini. Sedangkan kalau kita melihat ketaksamaan ini secara grafik,
itu kita bisa mensketsa gambarnya, yaitu untuk Y sama dengan mutlak X saya kira ini gambarnya jelas yang ini. Sedangkan untuk Y sama dengan mutlak X kurang 1 yang ini, yang diminta adalah ketika mutlak X kurang satunya ini kurang dari mutlak X, berarti grafik mutlak X kurang 1 yang di bawah mutlak X. Tentu sampai di sini ya. Nah, berarti sini. Ini sama, makanya tidak terpenuhi, ini kan sama, berarti jawabannya nanti X lebih dari setengah sesuai dengan yang di sini. Itu secara grafiknya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, di sini diminta untuk mencari solusi dari ketaksamaan mutlak 2x kurang 1 yang ini kurang dari atau sama dengan x tambah 1. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, maka cukup kita kalau menggunakan pembagian kasus cukup dibagi dua kasusnya, yaitu ketika x-nya kurang dari atau sama dengan 1/2 dan yang satunya lagi x lebih dari 1/2. Mengapa demikian? Karena pembuat nolnya ini kan cuma itu. Pembuat nolnya ini kan x sama dengan setengah. Itu saja yang membuat nilainya 0, makanya di situ titik ekstrimnya. Kemudian jika x-nya kurang dari atau sama dengan setengah, berarti mutlak 2x kurang 1 nilainya sama saja dengan minus 2x tambah 1. Itu menurut definisi nilai mutlak. Kalau x-nya kurang dari atau sama dengan setengah, berarti nilainya 2x itu kan kurang dari atau sama dengan 1. Berarti dipositifkan ini minus satunya. Menurut definisi nilai mutlak. Sehingga ketaksamaannya menjadi ini. Dan solusinya adalah x lebih dari sama dengan 0. Ini untuk kasus x-nya kurang dari sama dengan 1/2. Berarti solusi yang sebenarnya dari kondisi ini adalah x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 1/2 atau yang ini. Karena kan kita mengerjakan x di sini khusus untuk x yang ini tadi, yang pertama, yang ini. Sekarang kita lihat x yang lainnya, kasus kedua. Ini x-nya lebih dari atau sama dengan setengah. Kita punya nanti bentuk ini. Ini pasti sama dengan ini. Karena nilainya nanti di sini kan tetap positif atau 0. Sehingga kita punya x kurang dari sama dengan setengah. Karena x kurang dari sama dengan 2, kan x-nya lebih dari sama dengan setengah, maka kita punya solusi itu antara setengah sampai 2. Tapi tadi kan solusinya 0 sampai setengah, berarti sekarang solusinya adalah 0 sampai 2 yang ini solusinya. Sehingga kalau itu solusinya, secara grafik kita bisa lihat di sini nilai-nilai grafik dari y sama dengan 2x kurang 1 yang nilainya berada di bawah atau sama dengan grafik y sama dengan x tambah 1. Berarti kan sampai di sini mulai dari 0. Diperoleh solusinya sampai di sini, sampai 2. Berarti 0 sampai 2. Selanjutnya untuk contoh bagian D-nya. Di sini diberikan fungsi pecahan f(x) sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 per 2x kurang 1 untuk 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 3. Kita diminta menentukan m-nya. Tentu m yang diminta tidak harus m yang paling kecilnya. Di sini yang penting ditemukan m yang memenuhi untuk semua x ini. Bagaimana metodenya? Berarti kita ingat m-nya berarti kita menginginkan kurang dari sama dengan m, ya. Kalau kita menginginkan ini, berarti kita cari batas atasnya ini. Cari batas atasnya atau cari sehingga 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 itu kurang dari sama dengan, katakanlah mungkin m1 ya. Kemudian untuk yang bawahnya ini cari batas bawahnya supaya semakin nilainya ini kalau semakin besar kan berarti penyebutnya menjadi semakin, kalau penyebutnya semakin besar berarti nilainya kan menjadi semakin kecil. Berarti yang diinginkan di sini adalah mencari 2x kurang 1 lebih besar dari sama dengan m2. Batas atasnya juga batas atasnya ya dicari ini. Yang tadi itu batas bawahnya. Batas bawah atas. Nilai batas atas di sini ya. Ini batas bawah mungkin ya. Intinya begitu, cari M1 yang nilainya nanti lebih dari sama dengan pembilangnya, cari M2 yang nilainya nanti lebih kecil dari atau sama dengan penyebutnya. Menggunakan syaratnya ini 2 kecil sama dengan S kecil sama dengan
3. Ini ada sama dengannya, berarti kita putuskan di sini ada sama dengannya saja ya. Ini juga sama dengannya, harusnya sama. Sekarang dengan menggunakan kesamaan segitiga kita punya ini. Tinggal x-nya dilihat, itu kurang dari berapa? Di sini kan kurang dari sama dengan 3. Berarti ini mutlak x-nya 3 kali 3 9. Di sini juga berarti dapat 28. Ini x kuadratnya ini pasti kurang sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini mutlak x-nya pasti kurang dari sama dengan 3. Makanya dapat yang kanan ini. Sedangkan untuk yang mutlak 2x kurang 1 ini kan nilainya lebih besar sama dengan mutlak 2x kurang 1. Ini menurut sifat di ketaksamaan juga. Di akibat ketaksamaan segitiga ini ada. Yang kalau tidak salah itu ketaksamaan segitiga, coba. Yang ini mungkin ya yang digunakan. Coba kita lihat. Sepertinya sih itu yang digunakan. Dua kali mutlak x itu kurang 1 kurang dari sama dengan mutlak dari 2x kurang 1. Atau yang mana yang dia gunakan, coba kita periksa. Ya, ini bisa kita lihat dia gunakan sifat yang ini yang sudah diberikan sebelumnya. Yang di sebelumnya itu begini modelnya, b kurang dari sama dengan mutlak a kurang b. Namun di sini kalau mutlaknya saja kurang dari sama dengan, berarti dibuka mutlaknya pun juga masih kurang sama dengan ya. Makanya dapat hasil ini. Kemudian tinggal dilihat x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Makanya sini 2 kali 2 kurang 1, dapatnya sini 3. Sehingga diperoleh hasilnya ini 2x kurang 1 itu lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian kalau ini lebih dari sama dengan 3, maka sepernya pasti kurang dari sama dengan sepertiga. Saya kira ini cukup jelas untuk x lebih besar sama dengan 2. Akibatnya kita punya untuk x antara 2 dan 3 itu mutlak fx itu kurang dari sama dengan 28/3. Tadi kan yang di atasnya kurang dari sama dengan 28, yang di bawahnya lebih dari 3, berarti kurang dari sepertiga ya sepernya. Berarti seper yang dipecah bentuk pecahannya ketika jadi penyebut dia nilainya nanti ini seper 2x kurang 1, nilainya nanti kurang dari sama dengan sepertiga. Dari situ. Namun hasil ini tidak mengatakan bahwa ini hasil tunggal. Jadi setiap nanti kita ambil m yang nilainya lebih dari 28/3 pasti terpenuhi. Dan juga tidak ada jaminan bahwa m yang kita peroleh ini adalah m yang terkecil. Bisa jadi ada yang lebih kecil dari dia. Seperti itu.